Lo makan lo masih teratur, tapi lo ngeluh karena makanannya kurang enak. Lo dapat kasih sayang dari kedua orang tua, tapi lo masih nakal gitu loh. Ya Allah, gitu kalau inget ke situ, ya Allah sakit hati banget gue kayak. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal open Q&A gitu, dan aku udah masukin question boxnya kemarin di Instagram story, dan bakal aku jawab di sini. Dan aku tuh mau kasih tahu, tadi sorenya aku udah nge-tag video dari mukaku bare face gitu, belum ada makeup sama sekali. Sampai kayak ada something wrong gitu dalam prosesnya, yang bikin aku tuh harus nge-tag dari awal. Tapi aku malas banget buat ngapus makeup yang udah aku pakai ini. Jadi ya udah, kita lanjutin dari sini aja. Dan aku bakal langsung jawab Q&A aja, biar nggak memakan waktu. Dan yang nanya itu kayak ada yang julid, ada yang pertanyaannya bener, ada yang pertanyaannya main-main. Tapi ya sebisa mungkin akan aku jawab sebanyak-banyaknya di sini. Jadi pertanyaan yang pertama adalah nama panjang, tanggal lahir. Nama panjang aku tuh Pani Rahmawati. Pani, bukan Fani, bukan Fani. Jadi Pani Sunda. Pani Rahmawati, tanggal lahir aku tuh 19 Oktober 98 di Brebes. Terus pertanyaan kedua adalah impian yang belum dan sudah tercapai apa? Impian yang belum tercapai, yang sudah tercapai aku tuh kayak menikah, udah kan. Menikah, terus aku tuh dulu juga punya keinginan pengen jadi artis. Artis itu bukan berarti yang harus main FTV di film ataupun, ya maksudnya artis itu bukan selebriti ya guys. Artis itu kayak pelaku seni, dan aku sekarang udah jadi pelaku seni itu gitu loh. Vlogger, aku juga lagi berkarya di bidang meme juga. Ih. Dan yang belum tercapainya adalah berangkatin orang tua aku haji, terus punya anak, dan ngebahagiain orang-orang di sekitar aku. Semoga segera tercapai ya guys. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, siapa first love kakak? First love aku tuh waktu SMP. Dan jadi pacaran pertamaku juga. Kalian meskipun aku sebutin nggak akan kenal karena itu teman sekolah. Percuma lu nanya ya kan? Percuma gue kasih tahu, lu gak bakal tahu. Oke, aku bakal lanjut makeup aja dulu biar rada enak gitu memandang wajahkunya. Jadi tidak tanggung gitu loh. Terus ya aku mau pakai highlighter paling. Highlighter dari Auto One, aku pakai yang bentukannya begini. Dia punya banyak banget sih soalnya variannya. Aku pakai yang ini, dan aku pakai yang shade-nya 01. Nama shade-nya opal. Opal, bukan oval ya. Dan isinya tuh kayak ada gold sama ada warna putih. Jadi dia warnanya ini. Di sini aku mau pakai maskara. Pertama aku mau jepit bulu mataku dulu pakai Vini atau jepitan bulu mata. Maskaranya aku mau pakai dari maskara OMG. Yang kayak gini bentukannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ceritain awal mula jadi selebgram. Sampai detik ini aku belum merasa aku sebagai selebgram ya, tapi aku udah lumayan senang karena sampai detik ini udah banyak yang orang tahu aku dan mereka senang, suka sama aku. Itu udah cukup bikin aku bahagia juga. Pertamanya tuh aku niatnya tuh pengen rame di Instagram karena waktu itu aku belum terlalu kayak gimana gitu loh sama aplikasi TikTok. Ya maaf ya kan. Waktu itu marah-marahnya juga sama yang
maaf nih yang isinya yang vulgar yang begitu. Dan jadi kayak dan waktu itu emang pandangan orang-orang ke aplikasi itu juga masih belum terlalu positif. Jadi aku mau download tapi cuman untuk tutorial aku aja, tutorial makeup doang. Abis itu aku mau postnya di Instagram, dan di TikTok ini aku cuman mau post, abis itu aku private gitu loh, jadi biar orang-orang nggak lihat. Nah aku waktu itu lupa sampai aku bikin 4 video, 4-4-nya aku lupa untuk private, lalu aku close aplikasinya, aku nggak buka dalam waktu 1-2 minggu. Pas aku mau bikin lagi tutorialnya, ternyata notif aku udah jebol sama yang follow, sama yang like, dan sama yang komen. Dan ternyata mereka antusias banget sama konten-konten aku, konten beauty gitu. Dari situ aku mulai jadi rajin banget bikin konten, bikin tutorial, entah itu tutorial hijab, tutorial makeup, atau dubbing drama gitu. Dan berlanjut sampai sekarang, dan followers aku banyak di TikTok itu banyak juga yang beralih ke Instagram. Jadilah aku di titik ini sudah, menurut aku alhamdulillah ya. Aku nggak pernah nyangka aku akan ada di posisi ini gitu loh, karena aku orangnya nolep banget dari zaman dulu, atau kayak aku culun gitu loh, apalagi pas zaman sekolah gitu. Aku cuman orang-orang yang tidak dipandang, apa tuh. Terus habis itu ini pertanyaannya agak julid, kagak tahu tuh tapi niatnya julid apa kagak. Jadi gue jawabnya ya maaf nih kalau agak ngegas, atau ya gue juga saring-saring sih. kapan punya anak? Dan pengen lu nya anak berapa? Sorry, suami gue lagi dengerin di luar. Mamas jangan dengerin. Mamas jangan di situ. Jangan ngedenger, jangan nguping. Mau lihat postingan apa ya dipakai? Diam. Kapan punya anak? Ini tuh pertanyaan yang sama kayak kapan lu mati gitu loh. Ngerti gak sih lo? Ini tuh pertanyaan yang gak bisa dijawab sama manusia. Lu kalau mau nanya gini, nanyanya mau lo. Ya lu pikirlah pakai otak, coy. Ini yang nanyanya cewek, berhijab lagi. Masya Allah, tolong dong mengerti ya sama manusia, sama perempuan. Apalagi nih, lu tahu tuh hati perempuan tuh disentil dikit langsung ambiar. Lu tahu kan? Kapan punya anak? Lu nanya sama Allah, jangan nanya sama gue. Emang ini pertanyaan bisa dijawab besok? Ntar gue jawab besok, gue kagak hamil, siapa yang salah gue? Ntar gue jawab tahun depan, gue kagak hamil tahun depan, siapa yang salah gue? Gue jawab ntar malam, gimana ceritanya tuh kan? Terus kalau ditanya gue pengen anaknya berapa, ya dikasihnya gue mah. Dikasih aja gue udah bersyukur banget, udah alhamdulillah banget. Orang-orang mah banyak bersyukur deh, jangan mau pengen banyak maunya, lu jadi orang. Kesel aja gue. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih kakak jadi orang baik itu selalu dimanfaatin, tapi giliran jahat malah dijahatin balik? Capek. Ya baiknya jangan ambil semua orang. Ya sebenarnya kita harus selalu baik ya, tapi kita lihat-lihat dulu orangnya kayak gimana. Gitu, kalau kita tahu kita lagi di posisi dimanfaatin orang, udah mending kita jauhin aja. Gitu, orang-orang yang toksik kayak gitu. Kita udah circle-nya nyambungnya sama orang-orang yang sama aja sama kita gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Lu tahu? Terus ini apa? Gue langsung lipstick aja ya, soalnya ini tinggal step terakhir dan males banget. Lu ikutan males juga kan lihat muka gue yang kayak gini, kayak pucet-pucet hidup, lu tahu? Canci nian. Tapi aku juga suka ombre sih, jadi aku timpa Wardah aja, Wardah 01. Bagian dalamnya doang, biar ada gradasinya. Jadi kayak gini, kita lanjut aja ngejawab pertanyaannya. Ya Allah, gue kesemutan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang memotivasi kakak pintar make up? Yang pertama adalah aku suka banget sama make up. Waktu itu aku udah belajar tuh dari SMP. Aku pakai make upnya kakak aku waktu itu, karena belum menikah kakak aku kan. Dan abis itu yang memotivasi yang lain itu apa sih? Dan hal lain yang memotivasi aku jadi bisa sampai sebisa ini make up gitu, meskipun aku belum pro ya, adalah kondisi keluarga aku yang kayak ya cuman keluarga biasa.
yang untuk jajan aja udah bersyukur banget gitu. Dan kalau ada event-event sekolah itu aku ngeliat kayak teman-teman aku tuh pergi ke salon pakai MUA, dan aku cuma bisa ngeliatin mereka. Makanya aku dari situ mikir gimana caranya aku bisa dandan juga tanpa harus pakai MUA. Nah, aku pakailah makeup punya kakak aku, karena aku jujur nggak berani bilang ke ibu aku kalau aku tuh pengen kayak mereka gitu. Jadi ya udah, aku inisiatif sendiri untuk dandan sendiri gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa aku suka bikin video Teletubbies? Terinspirasi dari siapa? Kan dulu waktu itu ada pertama yang bikin tuh, yang booming, yang di Indonesia. Siapa tuh? Aku maaf banget ya, aku lupa namanya. Tapi dia tuh kayak Tinky Winky, Lala, Dajjal gitu kan. Terus si mataharinya astagfirullah gitu. Itu kan jadi rame. Nah, terus ada lagi anak TikTok juga yang bikin, terus nge-hype gitu kan, videonya naik dan booming. Terus aku juga kepikiran, abis itu aku punya ide dan aku bikin, dan punya aku juga naik gitu. Dari situ aku kayak kadang kalau kepikiran ide bikin lagi, aku bikin, terus aku post lagi. Sampai sekarang udah ada 8 video. Alhamdulillah banget tuh, ada terus idenya. Ya mudah-mudahan terus berlanjut sih. Walaupun kadang aku kadang suka ngeblank juga otak aku kalau terlalu banyak mikirin konten. Apa banget, so iya lu Rahma. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, ngomong-ngomong apa sih hobi kakak? Hobi aku masak, hobi aku nyanyi, hobi aku dandan. Gak jauh-jauh dari itu, gak jauh-jauh dari konten-konten aku juga. Pertanyaan selanjutnya adalah, BB-nya naik berapa kak? Gendut amat sekarang, cantikan kurus. Ini gue kasih tahu dulu sama lu, kalau cantik itu ejaannya CANTIK, bukan KURUS. Kalau cantik ya cantik, kalau kurus ya kurus. Lagian semua wanita di dunia itu cantik. Gak usah so body shaming. Emang hidup lu udah sesempurna apa sih? Sini tunjukin sama gue. Mau gue selepet loh. Maaf. Pertanyaan selanjutnya adalah, Teteh kali-kali ajak suaminya atuh bikin video. Pertama yang bikin aku jarang banget bikin video, hampir nggak pernah ya, maksudnya kalau di TikTok gitu ya. Yang pertama, aku tuh kalau di depan suami aku tuh kayak malu kalau mau bikin konten. Jadi aku suka ketawa-ketawa sendiri kalau di depan dia bikin konten, kayak aku tuh takut diketawain gitu loh akunya. Terus dianya juga kayak orangnya nggak mau diekspos ke publik gitu. Ih, gue siapa sih Rahma, ya Allah, iya loh. Intinya gitu, dia nggak mau kesorot lah, intinya kayak gitu. Ribet banget ya. Nah, abis itu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa setiap mau menghalalkan hubungan banyak cobaan kak? Karena kita ini dalam menghalalkan ini berarti konteksnya itu menikah kan. Karena menikah itu adalah ibadah, dan setan, iblis, syaiton itu nggak suka kita melakukan ibadah. Jadi ya mereka ganggu sebisa mungkin sampai kita tuh gagal. Pertanyaannya, lo mau gagal, apa lo mau lanjut, apa lo mau berhasil gitu loh. Balik lagi ke diri sendiri. Tips dari gue adalah, tiap lo ngerasa lo lagi dapat cobaan, lo inget ini adalah cobaan dari Allah dan gue harus bisa melewati ini. Lo tahu? Pertanyaan selanjutnya adalah, ceritain kisah hijrahnya dong kak. wah, ini bakal sedih-sedihan sih kalau menurut gue ya. Tapi ya udahlah, gue ceritain. Gue di sini ngerasa banyak juga nih yang ngira kalau gue ini hijaban dari gue kecil, padahal enggak. Gue tuh hijaban tuh dari SMA. Dan gue ada 2 sesi gitu loh. Anjay, sesi kayak apa tahu. Jadi sesi pertama gue hijrah itu kayak bukan hijrah karena gue dari diri gue sendiri gitu loh. Jadi kayak sebenarnya terpaksa juga enggak ya. Kayak waktu itu gue baru naik kelas 2 SMA. Habis itu gue kan dari kelas 1 itu ikut organisasi rohis keagamaan. Nah, pas periode selanjutnya itu gue kayak dapat jabatan sebagai ketua rohis perempuannya. Dari situ gue kayak punya kesadaran dalam diri gue untuk kayak wah, gue nggak bisa nih kayak gini. Kalau gue udah punya jabatan ini, gue harus jadi contoh buat orang-orang. Makanya dari situ gue kayak, ya udah deh, mulai detik itu gue jadi hijaban sampai hari ini gitu. Maksudnya gak mulai untuk konsisten di dalam berhijab, karena sebelum-sebelumnya even gue sekolah itu pakai hijab atau gue ikut eskul itu pakai hijab, tapi gue di rumah atau gue lagi main sama teman-teman gue mah nggak pakai hijab waktu itu. Habis itu gue pakai hijab kan waktu habis gue ngejabat, dan waktu itu gue juga punya pacar dan gue putusin karena ya percuma gue pakai hijab tapi gue pacaran gitu. Dan gue ngejadiin si ketua rohis ini tuh sebagai topeng doang dong, gue nggak mau kayak gitu. Nah, habis itu sesi kedua gue berhijrah itu, pertamanya
waktu kelas 2 SMA lagi heboh-hebohnya banget tuh yang Palestina itu, yang dibom, yang banyak anak-anak kecil yang meninggal, ibu-ibu yang dibunuh gitu, karena supaya tidak melahirkan lagi gitu. Lo ngerti gak sih? Dari situ kayak tiap hari gue tuh nge-stalkin akun-akun yang ngeberitain itu. Jadi tiap hari gue lihat gitu, dan gue setiap hari ngelihat anak-anak Gaza, jasad-jasad mereka gitu, mayat-mayat mereka, dan ada yang masih hidupnya tuh kayak kekurangan banget gizi, badan mereka itu kecil-kecil, terus kotor-kotor karena rumah-rumah mereka itu udah pada hancur. Orang-orang tua tuh mereka itu meninggal. Terus ada satu yang bikin gue bener-bener waktu itu gue ngebuletin diri gue untuk kayak gue pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu waktu itu gue lihat postingan di suatu akun, dan captionnya tuh kayak gini, kayak kalian lihat deh, anak-anak ini makannya kurang kenyang tiap hari, makan mereka kurang kenyang, tidur mereka kurang nyenyak, mandi mereka tuh nggak basah, malah makanin rumput waktu itu. Terus tapi mereka nggak pernah absen sehari pun untuk ngaji, untuk sholat, untuk ngelaksanain sunah-sunahnya, untuk puasanya, karena mereka juga puasa karena mereka nggak bisa makan kayak kita di sini gitu loh. Di saat yang seperti itu, yang di saat mereka lagi nggak aman-amannya untuk bertahan hidup, mereka nggak pernah lupa untuk melaksanain kewajiban mereka. Dan itu nampar senampar-namparnya gue banget, yang gue sholat aja tuh kadang masih bolong, gue masih lalai, boro-boro ngerjain sunnah gitu kan. Allah tuh nunjukin kayak, lu lihat makan mereka nggak kenyang, bahkan makanin rumput. Orang tua mereka pada meninggal, saudara-saudara mereka meninggal, rumah mereka hancur, tapi mereka gak pernah ninggalin kewajibannya gitu loh. Mereka sholat tepat waktu, wudunya gak pernah batal, puasanya setiap hari. Ngajinya tiap habis sholat, tiap waktu, gak pernah absen. Sedangkan lo gue kasih hidup tenang, rumah lo nyaman, pendidikan lo ada, tapi gue masih lalai gitu loh dalam sholat, dalam ibadah. Lo makan lo masih teratur, tapi lo ngeluh karena makanannya kurang enak. Lo dapat kasih sayang dari kedua orang tua, tapi lo masih nakal gitu loh. Ya Allah, gue kalau inget ke situ, ya Allah sakit hati banget. Segitu bencinya ke diri gue sendiri, karena gue nggak bersyukur itu waktu itu. Dari situlah gue mulai ngejalanin kewajiban gue sebagai muslim yang baik. Gue sholat tepat waktu, gue ngejalanin sunah-sunahnya. Ya itu menurut gue, kalau gue lagi ngerasa iman gue lemah, gue harus ingat ke masa-masa itu bakal ningkatin iman gue gitu loh. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semua ya yang lihat video gue gitu. Kalau banyak banget orang yang di bawah kita, tapi mereka jauh lebih baik derajatnya di mata Allah gitu loh daripada kita yang kayak gini. Jadi jangan pernah takabur, jangan pernah sombong, jangan pernah julid lah. Intinya dari dalam hidup tuh selalu bersyukur gitu, selalu positive thinking, selalu husnuzon ya, kayak gitu sih. Pertanyaan terakhir yang bakal gue jawab di sini adalah, pengen denger gue selawatan ya, pengen denger kakak selawatan. Oke, gue bakal selawatan, dan ini sekaligus untuk nutup pertanyaan di video yang sekarang. Gue bakal selawatan man ana. Bismillahirrahmanirrahim. Man ana man ana man ana laulakum, kaifa
Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Oke, jadi segitu aja dari gue. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada kalimat dari mulut gue yang kurang berkenan di hati lo yang ngedengerin. Jadi sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.